Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal durar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yawmil mubarak naltaqi marratan ukhra fi darsina fiqhil muamalat min kitabil الفرائض وفي هذا اليوم سنتعلم عما يتعلق بتصحيح المسألة بالانكسار أكثر من فريق واحد. أسأل الله أن يؤتينا دوام الصحة والعافية وأسأل الله أن يؤتينا دوام الاستقامة لنيل الرضا ولطلب العلم ولتقرب إلى الله تعالى آمين يا رب العالمين. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang al-inkisar, khususnya di al-fariq aktsar min wahid. Sebelum mempelajari pelajaran hari ini, mari bersama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan sebelumnya telah kita pelajari bagaimana mentashih masalah yang masih ada angka pecahan atau bagian ahli waris yang belum rata pembagiannya. Ya, supaya memudahkan maka harus adanya tashih masalah supaya menghasilkan bilangan yang pasti atau yang tidak mengandung pecahan. Kemudian setelah mengetahui dengan cara at-tamathulka atau tadahul, tawafuk atau dengan tabayun, maka di sini kita akan mempelajari tentang turuk ma'rifati nasibi kulli warithin min kulli fariq. Nah, tapi sebelum itu di halaman 267 kemarin kita membahas tentang kalau al-inkisarnya ini atau yang mempunyai pecahan ini adalah dua kelompok. Nah, maka di sini juga ada yang mempunyai pecahannya ini 3 kelompok atau 4 kelompok dan lebih, bisa dibaca atau dipelajari di halaman 267 dan 268 ya, bahwa salah satu contohnya nih ketika ada lebih daripada 3 kelompok, maka mahfuzat yang diambil adalah wifqo atau angka sepakatnya. Nah, kemudian angka sepakatnya baru dikalikan dengan aslu masalah yang ada, maka menghasilkan tashih masalah. Ya, kemudian dituluk ma'rifati nasibi kulli warith min kulli fariq. Ini adalah cara bagaimana kita bisa mengetahui setiap bagian yang dimiliki oleh ahli waris dari setiap kelompok. Misalkan di dalam suatu permasalahan ada 3 paman, ada 4 istri misalkan dan sebagainya. Nah, setiap orang dari setiap kelompok ini mereka mendapatkan berapa bagiannya masing-masing. Cara untuk mengetahuinya itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara sihamul farik dibagi dengan adadul ru'us, maka sama dengan bagian setiap orangnya, bukan setiap kelompok tapi bagian setiap orang. Misalkan amunnya ada 3, maka 3 orang ini setiap orangnya berhak mendapatkan berapa. Nah, itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah sihamul farik dibagi dengan adadul ru'us ya. Sihamul farik itu berarti apa sihamul farik? Sihamul farik ini adalah bagian satu kelompok tersebut. Nah, untuk mengetahui bagian setiap orang dari kelompok tersebut, salah satu caranya adalah sihamul farik. Siham atau bagian satu kelompok tersebut dibagi dengan adadul ru'us, dibagi dengan jumlah per kepala dari satu bagian tersebut. Contohnya di sini al-hal bit-tariqati al-ula. Contohnya di sini sihamul fariknya untuk zaujah yang 4 ini adalah 180 ya, dibagi dengan adadul ru'us. Adadul ru'us jumlah istrinya di sini ada berapa? Ada 4. Maka 180 dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 45. Gitu ya.
Bisa difahami sampai di sini. Atau misalkan amunnya ini ada 3 ya, pamannya ada 3, kemudian sihamul farik atau saham kelompok tersebut adalah 60, maka tinggal 60 dibagi dengan adadul ru'usnya, yaitu 3, pamannya ada 3, maka 60 dibagi 3 sama dengan 20. Maka setiap paman mendapatkan 20 bagian. Ya, jadi kalau ada 3 pamannya mendapatkan 60 bagiannya. Kemudian cara yang kedua untuk mengetahuinya dan sepertinya yang lebih simpel itu cara yang pertama tadi. Yang untuk mengetahui yang cara kedua adalah dengan cara juz'us saham dibagi adadul ru'us dikali dengan nasibul fariq min aslil mas'alah. Gitu ya. Juz'us siham itu adalah perkalian yang didapatkan daripada mahfudhot yang telah didapatkan tadi. Misalkan juz'us siham di sini, coba lihat di paling ujung di halaman 269 ada angka 4, angka 5 dan angka 3. Ketika dikalikan adalah sama dengan 60. Maka 60 ini disebut dengan juz'us siham. Nah, tinggal juz'us siham di sini di cara yang kedua dibagi dengan adadul ru'us. Misalkan adadul ru'us kita mencari amun. Amunnya ada 3, maka 60 dibagi dengan 3 dikali nasibul farik min aslil mas'alah. Nasibul farik min aslil mas'alah adalah bagian kelompok tersebut ketika aslul mas'alahnya belum ditashih ya. Maka tadi 60 dibagi 3 dikali dengan 1, karena nasibul farik sebelum ditasih itu adalah 1. Maka 60 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 20. Jadi itu sama saja seperti thariqah al-ula hasilnya, tapi caranya yang berbeda. Kemudian cara yang ketiga adalah al-hal bit thariqati ats-tsalitsah nasibul farik min aslil mas'alah. Tadi nasibul farik min aslil mas'alah, misalkan yang amu itu adalah nasibul fariknya bagian satu kelompoknya adalah 1. Kemudian dibagi adadul ru'us. Adadul ru'us tadi amu atau paman itu ada 3 orang. Kemudian dikali juz'us saham. Juz'us saham ini tadi berapa? 60. Maka 1 dibagi 3 dikali 60 sama dengan 20. Ya, jadi hasilnya sama tapi caranya berbeda. Dan yang lebih mudah menurut saya adalah di cara yang pertama, yaitu sihamul farik dibagi dengan adadul ru'us, karena akan menghasilkan hasil yang sama. Seperti itu ya. Tapi yang lebih suka dengan kerumitan bisa juga dicoba dengan cara yang kedua ataupun ketiga. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Jazakumullah ala husnil ihtimam. Jangan lupa untuk menuliskan catatannya pada masing-masing ya. Nafa'anallahu bi'ulmi masyaykhina fid dharaini amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.